Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang akan dipadukan dengan kurikulum Oracle Academy. Ya. Ini akan berlaku di semua kelas mata kuliah pemrograman berorientasi objek kelas A, B, C. Karena kami para dosen juga sudah sepakat untuk menggabungkan kurikulum supaya nanti Anda selain mengerti mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan juga mendapatkan kurikulum dari yang lain gitu ya, yaitu Oracle Academy dan bahkan mendapatkan sertifikat dari Oracle Academy. Baik, saya siap dulu materinya. Oke, baik, ini perkenalan dulu ya. Nama saya dari Rawan. Ini saya memegang kelas B, ya, khususnya di mata kuliah ini. Tapi nanti akan sama saja semua materi, semua kelas gitu ya. Ini sedikit informasi geodata. Mungkin di kelas lain kalau masih bingung tentang Oracle Academy atau mungkin nanti terkendala dengan akun Oracle Academy-nya, segera menghubungi saya di kontak ini ya. Boleh dengan handphone langsung, tapi chat WhatsApp ya. Kalau telepon pastinya nanti kemungkinan besar sih jarang terangkat atau jadi miss call gitu. Jadi sebaiknya di WhatsApp saja. Nanti Anda tinggal apa namanya saya kirimkan atau saya jawab gitu ya. Nah, kemudian ini ada Academy ya. Nanti sebenarnya di kurikulum ini menggunakan Eclipse, tapi nanti Anda bisa menyesuaikan kata atau software yang lain, tapi tidak jauh gitu ya. Mungkin Anda tidak sampai menggunakan NetBeans, menggunakan yang Java desktop gitu, atau menggunakan yang Java dikompil dengan under DOS gitu ya, atau di command prompt gitu. Jadi dengan Eclipse Anda bisa sesuaikan nanti editornya ataupun software pendukungnya Anda menggunakan apa. Ini penilaian umum ya dari mata kuliah, absen, tugas, UTS, UAS seperti ini. Mungkin nanti ada kebijakan khusus oleh masing-masing dosen ataupun nanti kita rembukan lagi kalau memang nanti ada kendala di depannya gitu ya. Ini standar saja dulu yang kami gunakan yaitu absen sekian-sekian. Nah, definisi dari Oracle Academy ya sesuai namanya ini adalah akademi dari Oracle. Nanti di sana banyak course atau banyak mata kursus ya yang akan diambil atau akan dipelajari. Tapi di sini karena mata kuliah pemrograman berorientasi objek, jadi kami mengambil course yang berhubungan dengan mata kuliah berorientasi objek ya. Yaitu di sini ada Java Foundation dan Java Programming. Jadi di sini Anda akan mendapatkan dua course langsung ya, Java Foundation dan Java Programming. Itu di mana Java Foundation sesuai namanya juga ya, fondasi ataupun dasar, kemudian lanjut ke Java Programming. Materi utamanya Java ya sesuai dengan tadi kurikulum yang ada di jurusannya atau di mata kuliahnya yaitu Java ataupun pemrograman berorientasi objek. Nah, Java Foundation ini kan ada course-nya dua ya. Nanti kita akan jalankan dibagi sampai UTS dan UAS. Jadi sampai UTS Anda akan menjalani Java Foundation. Ini kira-kira sih sudah bisa semua gitu ya. Tapi nanti dengan contoh-contoh dari Oracle Academy-nya dan contoh dari kami para dosen juga akan memberikan materi ya. Jadi Anda dapatkan dua kurikulum langsung, kurikulum dari Oracle Academy dan kurikulum dari kampusnya, dari prodinya. Jadi ini akan dijalankan sampai ke UTS dan Java Programming sampai puas gitu ya. Jadi Anda mungkin sedikit sibuk, tapi ya dijalankan saja, nanti akan mendapatkan dua sertifikat di sini. Sertifikat mata kursus Java Foundation dan sertifikat mata kursus Java Programming. Nah, tiap-tiap kursus Anda harus mengerjakan 4 item ini atau 4 aktivitas ini. Ya. Yang pertama quiz, kemudian midterm exam atau ujian tengah semester, kemudian final exam dan Java Project. Karena di sini dua course, jadi Anda akan diuntungkan ya sekali lagi akan diuntungkan untuk mengerjakan Java Project-nya yaitu digabung Java Foundation dengan Java Programming nanti course-nya
course project-nya ataupun maksudnya ujian project-nya di akhir, itu di UAS. Yang dikumpulkan nanti pas UAS. Jadi seharusnya sih di Java Foundation-nya ada project dan di Java programming-nya juga ada project. Tapi mungkin karena Anda sudah banyak kurikulum, jadi nanti dapat digabungkan Java Fondasi ataupun Java dasar kan, Anda bisa gabungkan dengan Java yang lanjutnya ataupun Java yang programming-nya. Ya. Nah, ini aturannya. Jadi aturan ini harus bersifat linear. Jadi kalau kuisnya tidak lulus atau tidak dikerjakan, Anda tidak dapat lanjut ke midterm exam. Kalau midterm examnya tidak lolos, Anda tidak dapat lanjut ke final exam. Ya, kalau final examnya tidak lulus, ya Anda tidak boleh mengerjakan project. Atau mungkin kalau Anda mengerjakan project karena ingin menilai tugas teorinya atau tugas mata kuliah jurusannya, ya jadi Anda tetap mengerjakan project tapi dinilai sebagai tugas kuliah biasa gitu ya, atau tugas kuliah. Nah, ini bersifat lanjut ya, artinya tidak harus lulus tiap-tiap bagian ini, kuisnya lulus, lanjut ke midterm, midtermnya lulus, lanjut ke final, dan terakhir project. Tapi UTS untuk yang Java Foundation tidak ada project, tapi Anda siap-siap gitu ya. Anda siap-siap mengerjakan project untuk Java programming. Kira-kira kan sama, fondasi Java dengan Java yang lanjut dengan lanjut programmingnya akan sama gitu. Nanti gimana kalau midtermnya gagal ya? Jadi Anda sudah gagal di sini, di aturan ini gitu ya. Seharusnya Anda tidak boleh mengerjakan Java programming, karena Java programming adalah kelanjutan dari Java Foundation. Java Foundation dasarnya dulu, kemudian Java programming adalah lanjutannya. Tapi saya yakin Anda bisa lolos di tiap-tiap ujian ini dan tiap-tiap aktivitas ini, jadi nanti kita akan menjalani bersama gitu ya. Jadi Anda tidak sendirian, yang penting Anda mau belajar, ya kami juga akan menyambut dengan baik, tapi bisa mensiasati bagaimana cara lulus di tiap-tiap ujian ini. Gitu ya. Nah, tadi sedikit disinggung kuis. Ya. Kuis itu ada di setiap subsection. Nanti ada platformnya, setelah ini saya akan demokan juga platformnya. Nah, untuk kuis, nanti setiap subsection ada kuisnya, latihannya. Cara tulis kuis itu skor minimal 70. Ya. Kemudian nah, jika lewat 70 lulus, jika tidak maka Anda gagal di kuis. Untuk yang gagal di kuis, Anda dapat mengulang kuisnya berapa kali pun sampai lulus. Karena wajib lulus kuisnya kan tadi. Kemudian sebaiknya kuis karena nanti pasti lulus, dapat diulang-ulang berkali-kali pun, dari berapa kali pun. Tapi jangan sekedar asal lulus gitu ya. Kita jadi kuisnya karena di midterm examnya sedikit banyak ujian akan keluar dari kuis-kuis juga. Atau ya pasti dari materinya. Ya. Kemudian kalau tidak lulus kuis ya tidak dapat melanjutkan Oracle Academy. Lanjutnya tadi yaitu midterm exam. Bagaimana mungkin kuis yang pasti lulus ini kemudian jadi tidak lulus gitu ya. Nah ini sering yang banyak yang beberapa juga ada yang seperti ini tidak lulus di kuis karena terlupa gitu ya. Mungkin sudah mengerjakan kuis kemudian gagal, terus waktunya juga sudah tidak memungkinkan diulang, akhirnya besoknya lagi Anda login mengerjakan kuis yang lain, akhirnya kuis yang kemarin yang gagal itu belum diulang. Jadi meskipun ini kuisnya pasti lulus dengan diulang, berkalipun Anda dapat mengulang, tapi kalau Anda lupa tidak mengulang, begitu mau ujian, ada kuis yang tidak atau belum selesai, maka akan terganjal ataupun Anda tidak dapat mengerjakan kuis ujian di midterm examnya. Gitu. Jadi kuisnya hati-hati, ya mudah, tapi bisa juga menjatuhkan. Jadi pastikan kuisnya nanti selesai semua sebelum midterm. Setelah midterm akan ada kuis juga sampai ke final exam. Jadi setiap subsection itu ya. Jadi setiap materi ada kuis, setiap materi ada kuis. Anda harus mengerjakan kuis, sekedar latihan, sekedar evaluasi subsectionnya. Jadi Anda dapat belajar dan evaluasi sekalian gitu ya. Nah, kuis ini
ya. Jadi jadikanlah evaluasi, jadi jangan sampai sekedar lulus diulang, sekedar ulang gitu ya. Nah di sini kuis yang di Oracle Academy ini ada perbedaan sedikit, yaitu kuisnya subsection-nya digabung gitu. Kalau dulu kan memang setiap subsection ada kuis, jadi soalnya cuma maksimal 5. Tapi kalau sekarang setiap beberapa subsection digabung, jadi kuisnya dengan maksimal 15 soal. Jadi digabung berapa subsection. Kemudian di kuis yang sekarang ini ada bank soal, jadi kalau Anda gagal di kuis 1 ataupun di kuis yang percobaan pertama, begitu diulang beberapa soalnya berubah gitu ya. Nah, jadi sedikit terkait nih mengerjakan kuis, tapi Anda jadikan evaluasi saja, Anda jadikan ini apa namanya belajar untuk menempuh midterm exam-nya gitu ya. Nah, midterm exam ini Anda harus melakukan ujian tengah semester gitu ya, ataupun tengah subsection. Jadi di section nanti ada pertengahan, Anda ujian, kemudian Anda lulus dengan skor harus minimal 60 gitu ya. Nah, skor ini atau midterm ini dapat diulang sampai 3 kali selama waktu ujian. Sebenarnya nanti kita akan berikan waktu ujian 1 hari ya, ataupun nanti mungkin 2 hari. Kita lihat nih, midterm ini berarti sebelum UTS, pertengahan sebelum UTS adakan ujian midterm gitu ya. Nah, kalau midtermnya terpaksa mendapatkan nilai kurang dari 60, maka sebenarnya Anda stop dari kurikulum ini gitu ya. Anda tinggal mengikuti mata kuliah biasa gitu ya selanjutnya ya. Jadi tidak dapat lanjut ke lulus Java Foundation, bahkan Java Programming gitu ya. Nah, jadi midterm ini hati-hati, ini maksimal soalnya 50 ya, 50 soal. Sebenarnya waktunya tidak ada gitu ya. Jadi Anda bisa mengerjakan ini bukan sama mungkin, tapi Anda bisa lakukan seoptimalnya segera dikerjakan gitu ya. Kemudian skornya harus minimal 60. Nah, ini syarat lulusnya semua kuis sampai section 3 atau section yang sebelum midterm harus sudah lulus gitu ya. Ini tentang midterm exam. Kemudian project Java-nya tadi membuat aplikasi dengan OOP, pastinya ya dengan Java. Karena foundation dan programming itu sama, nanti Java Foundation project-nya akan ditarik ke Java Programming gitu. Jadi kalau Anda mengerjakan yang lebih susah, ya pasti yang lebih gampangnya ataupun kurikulum di bawahnya pasti akan lulus juga gitu ya. Jadi akan diberikan 1 kali project untuk 2 course ini. Kemudian final exam ini sama ya, seperti midterm exam, skor passing grade-nya ya minimal 60. Kemudian pengulangan 3 kali juga. Kalau tidak lulus ya pasti jangan tanya, ini udah final exam. Kalau tidak lulus ya tidak dapat sertifikat. Kalau lulus dapat sertifikat dan langsung dapat Anda download dari sistemnya. Jadi tidak saya buatkan, tidak kampus buatkan, dari sistem Oracle Academy-nya akan langsung dapat Anda download jika Anda sudah lulus final exam-nya. Gitu. Jadi ini soal 60 soal ataupun 50 soal juga sama seperti midterm exam. Jadi Anda dapat kerjakan. Nah, nilai final exam ini nanti akan dikonversi menjadi nilai UTS. Gitu. Jadi semakin Anda semangat mengerjakan Oracle Academy-nya, tentu saja akan berpengaruh pada teorinya. Gitu. Jadi kalau teori PBO-nya sudah oke, dilihat dari ataupun punya hubungan dengan Oracle Academy. Gitu. Integrasi mungkin tidak perlu di ini ya, pelaksanaan midterm sesuai dengan jadwal UTS. Nah, tadi ini ada penyesuaian ya, ini yang semester lalu. Jadi midterm itu di tengah UTS, kemudian kalau midtermnya tidak lolos, karena kuis, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Jadi Anda bisa mengerjakan kuis dulu dengan segera, mungkin nanti dosen-dosen yang akan mengingatkan juga kuisnya harus selesai. Kemudian ini midtermnya final exam maksudnya ya.
exam sesuai jadwal UTS gitu. Jadi nanti pertengahan UTS Anda akan mengerjakan final exam. Nanti kita lihat dulu integrasinya bukan ini ya. Nah, ini akses akun. Nanti Anda dapat mengakses akun di sini. Nah, linknya untuk akunnya nanti akan diberikan melalui e-learning. Jadi ini dulu apa namanya cara-caranya dulu gitu ya, Anda pahami dulu bagaimana adopsi ataupun menggunakan Oracle Academy di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nanti file ini juga akan diberikan di e-learning. Nah ini ya tadi konversi yang tadi sebelumnya sebagai perbaru ya ini presensi atau absen 10%, tugas 20%, yaitu project dan quiz. Ya, quiz-quiz dari Oracle Academy ataupun quiz-quiz dari e-learning. Mana tugas-tugas nanti akan dikumpulkan jadi nilai tugas ya. Project yang akan Anda sudah kerjakan juga akan dinilai sebagai nilai project gitu. Nah pada akhirnya sebenarnya kalau final examnya lolos, kedua final exam lolos, pastinya Anda akan mendapatkan nilai yang bagus. UTS UAS tugas hanya sekedar formasi nilai yang harus di input dosen gitu ya. Jadi cuma sekedar jadinya formalitas Anda sudah lulus kedua exam ini. Nah untuk UTS nah tadi dikatakan akan diambil dari nilai final examnya Java Foundation ya, JFO Java Foundation. Untuk nilai UAS diambil dari final exam Java Programming JP gitu. Untuk project-projectnya karena cuma satu project tadi kan digabung juga JFO dengan JP. Jadi di sini diambil 20% ini sekedar formasi saja atau komposisi. Yang penting jika Anda sudah lolos keduanya, maka nilai mata kuliahnya ini dapat nilai A, kemudian dapat sertifikat gitu ya. Dapat sertifikat dengan course Java Foundation dan course Java Programming. Jadi goal terakhirnya itu Anda dapat 2 sertifikat dan nilai A. Gitu ya. Nah, itu presentasinya. Kemudian kita atau saya demokan. Ini saya ya. Ini saya demokan. Tadi Anda akan mengakses URL ini ya. Kemudian sign in di Student Hub. Nanti dengan akun yang diberikan melalui e-learning juga. Nah, kemudian jika sudah masuk atau berhasil login, maka tampilannya seperti ini. Gitu ya. Jadi Anda akan diberikan akun, kemudian login dengan akun masing-masing, dan di tampilan seperti ini. Gitu ya. Anda akan langsung diberikan channel, yang main channel yaitu UPN Veteran Jakarta Java Programming semester ganjil 2001-2022. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, pastikan dulu di atas, ya kanan atas ini, nama kalian sesuai itu. Jangan sampai namanya Budi, tapi di sini adalah Suci gitu ya. Jadi kalau Anda namanya berbeda jauh, bukan tipe gitu ya. Kalau namanya Suci, mungkin pakai Y, mungkin tipe gitu ya. Kalau namanya Budi, tapi ditulisnya Suci, maka bukan tipe gitu, itu terlaluan. Jadi Anda mungkin salah lihat, salah baca, atau mungkin saya salah, Anda bisa laporkan ke saya ataupun nanti cek lagi di daftar akunnya gitu ya. Jadi pastikan user ini sudah benar. Jika memang salah, Anda cek lagi ya, sekali lagi tadi cek ke daftar akun, bahkan nanti Anda hubungi saya gitu ya. Meskipun kelasnya beda ataupun kelas berapapun, pasti saya kelola gitu ya. Saya akan bantu untuk cek ini. Jika sudah benar name-nya di sini, jangan sampai dianggap tipe tapi fatal ya, tadi Suci tapi dia terusnya Budi atau kebalikannya gitu. Ini Anda buka ya, Anda klik gitu maksudnya. Nah di sini sudah tersedia Java Foundation dan Java Programming. Ya. Sebelum UTS Anda pasti kerjakan ini dulu Java Foundation. Setelah UTS Anda kerjakan Java Programming, nanti akan bareng dengan kurikulumnya, nanti sesuai instruksi dosen dan sesuai dengan yang diingatkan dosen Anda harus mengerjakan apa dan mengerjakan apa gitu ya. Kita buka dulu Java Foundation, nanti akan sama ya Java Programming-nya. Nah, ini ada tampilan Java Foundation.
Sebenarnya Anda tidak perlu enroll, tapi sebaiknya di enroll saja. Section 0, ini Anda bisa lihat course map-nya, karena ini adalah kurikulum yang buat adalah Oracle Academy. Ya, bukan saya ataupun bukan tim dosen ataupun dosen-dosen, tapi yang buat adalah Oracle Academy. Jika Anda ingin melihat objektifnya apa, nah ini projectnya seperti apa, software requirement-nya seperti apa. Ya. Nah, mulai section 1 ini introduction. Ini masih pengenalan ya, about the course. Kita boleh. Nah, jika Anda ingin melihat materi, tadi Anda pilih materi yang keberapa nih ya, GFO 11, langsung di play. Bukan yang di sini ya, play di sini. Nanti akan terbuka materi yang Anda klik gitu. Nah, seperti ini. Ini materi apa tadi? Introduction ya, masalah. Jadi Anda bisa baca sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Section 2, Java Software Development. Nah, sudah mulai masuk ke materi dan dilihat ya, kalau praktis ini bukan kuis yang dimaksud gitu ya, bukan kuis. Kalau kuis pasti akan tertulis kuis seperti ini. Jadi kalau ada kata-kata kuis, ini wajib dikerjakan dan akan berpengaruh sebagai kuis yang tadi. Kalau Anda ada yang gagal di kuisnya, tidak dapat mengerjakan middle exam. Dan kuis ini harus lulus. Kita buka, kita klik ya kuis ini. Sama ya seperti materi, kita klik play. Untuk kuis dan ujian, soalnya pilihan ganda, cuman variasinya ada gitu. Nah, variasi ini maksudnya ada soal yang true false, ya pilihan ganda ya ini true false. Ada yang pilihan hanya satu saja yang benar, ya seperti pilihan ganda ya. Kemudian ada yang bisa pilih beberapa gitu ya. Nah, ya cuma ada true false dan beberapa pilihan jawaban atau pilih satu. Anda bisa pilih yang sesuai dengan jawaban yang paling benar gitu ya. Nah, ini yang multiple choice, kuis dan ujian exam, semua examnya ya. Nah, sini yang perlu diperhatikan, ini tidak ada waktu, tapi kalau Anda diamkan seperti ini, mungkin Anda mencari translate-nya dan terlalu lama, atau mungkin Anda mencari jawabannya di materi ataupun di modul juga terlalu lama, nanti ini akan keluar dari kuis, yaitu idle ya. Supaya tidak idle ya Anda harus beberapa menit gitu ya, mungkin jangan lama-lama, beberapa menit Anda harus kembali ke sini dan scroll atau menggerakkan layarnya gitu ya. Nah, di sini ada fungsi mark for review. Jika Anda belum yakin dengan jawaban ini ya, belum yakin dengan jawaban ini, ibaratnya masih nembak-nembak ya, Anda bisa pilih mark for review, tandain gitu ya. Tandain nanti akan dilihat lagi. Nah, ini kita ibaratnya asal-asalan, kita tandai, terus kita tandai, kita next. Kita pilih saja ya untuk melihat skor akhirnya. Ini tanpa baca soal nanti Anda jangan seperti ini. Contoh. Jangan lupa nih kalau memang tadi jawabannya masih bingung, Anda pilih mark for review. Mungkin kalau 3 paging ini mark for review belum terlalu berguna. Tapi kalau sudah soal yang 50, mark for review sangat berguna ya. Nah, jika sudah selesai semua soalnya, karena di sini tidak ada next, yang ada hanya summary, kita lihat summary-nya. Nah, tadi yang mark for review yang ini. Ya. Jadi ketahuan nih, begitu Anda mau submit, Anda mau selesai, kan kadang kita baca lagi gitu ya, soal dan jawabannya. Tadi yang nembak mana ya? Tadi yang belum yakin mana ya? Mungkin masih ada
waktu sedikit atau masih ada waktu, Anda klik soalnya saja yang tadi di mark for review, nanti akan kembali ke soalnya. Ini dia tadi kan, yang di mark for review mungkin Anda ganti, mungkin Anda tetap di sini, itu tergantung nanti bagaimana dramanya gitu ya. Anda mau pilih apa jawabannya. Nah, kalau sudah yakin Anda finish tes, langsung ini ada sedikit keterangan ya. Anda langsung finish tes saja. Nah, di sini skor mastery-nya atau passing grade 70. Skor Anda 40. Gagal gitu ya. Karena belum mencapai lebih dari 70 gitu ya. Skor Anda 40. Karena yang benar baru 6 dari 15 gitu. Jadi ini ya sedikit summary-nya. Jadi kalau apa namanya, melihat skor quiz di sini. Kalau mau lihat feedback juga bisa. Ini yang salah nih, incorrect. Oh, ternyata jawabannya true. Dan teorinya ada di section 2 lesson 1 gitu ya. Ini yang salah-salah diberitahu, yang benar diberitahu juga. Ini summary gitu ya. Bisa posisi sambil belajar dan sambil mengevaluasi diri, Anda bisa latihan di sini. Nah, kalau sudah ini bisa di close saja karena ini new window ya. Kemudian kita kembali ke, nah ini ya, nah, tadi kita kerjakan kuis dan gagal, harus PES lulus gitu ya. Jadi status ini harus PES, PASS ya, PES lulus lewat ya. Nah, sekolah harus di atas 70 gitu ya. Ya atau statusnya PES lah gitu ya. Mungkin 70 masih lulus ya boleh lah, yang penting ini statusnya PES. Nah kemudian ini section 3 gitu ya. Kita lihat materinya ya, ini what is a variable, kita klik play, lalu play ya yang diklik. Ini sama seperti sebelumnya model materinya. Ini Anda bisa besarkan ini atau di full screen seperti ini. Dalamnya materinya, tujuan pembelajaran, kemudian ini bagaimana mulai materi yang disajikan gitu ya. Ini variabel gitu ya. Anda bisa lihat di sini. Mungkin dengan klik next juga bisa. Ini ada code, Anda tinggal cobakan di apa namanya, editornya gitu ya. Karena full screen tadi kita kembalikan dulu ke window dan close. Kemudian ke channel detail. Seperti ini ya, loading pad. Nah, untuk tadi waktu Anda mengerjakan quiz ataupun exam, jangan sekali-kali klik tombol back di sini ya. Karena kita nggak tahu bagaimana algoritma dari pemrogramannya. Kalau klik back, nanti takutnya malah keluar semua gitu, ataupun jawabannya hilang gitu. Jadi Anda harus menekan tombol sesuai dengan fungsinya, jangan klik back ataupun nanti memaksa dengan back gitu ya, untuk kembali ke sebelumnya. Kalau kembali ke sebelumnya, ada paging. Kalau Anda sekarang halaman 3, sebelumnya halaman 2 gitu ya. Jadi gunakan selalu tombol-tombol ataupun button-button yang ada di sini. Jangan klik tombol back, kecuali di bukan quiz ya. Nah ini ya, perhatikan nih setiap akhir dari section, ya, kan kumpulan subsection nih. Nah akhirnya ada quiz, ini harus dikerjakan. Untuk praktis, silakan Anda kerjakan juga, tapi tidak dinilai ini sebagai latihan Anda pribadi ataupun latihan Anda mandiri ya. Oke ini, saya perhatikan dulu yang midterm ya. Nah ini midterm ya. Midterm exam ini ujian tengah. Jadi di sini ada section 5. Nah berarti Anda harus kerjakan quiz-quiznya sampai section 5 sebelum midterm exam. Gitu ya. Kita lihat dulu nih. Sebaiknya ini jangan di klik play gitu. Anda boleh lihat apa namanya,
lagi ya. Nah, kalau pernah Anda buka di waktu yang bukan kesepakatan, karena ada sistemnya dibilang loss gitu ya, ataupun sistemnya bebas, jadi Anda sebenarnya dapat mengerjakan midterm exam atau bahkan final exam di waktu kapanpun. Tapi di sini kita sepakati, kita ya sepakati bersama waktu mengerjakan midtermnya kapan. Kenapa perlu disepakati? Ya karena kalau tidak disepakati, biasanya Anda akan lebih dulu fokus ke ujiannya, nanti malah gagal karena belum mendapatkan materi ataupun belum membaca materinya. Atau bahkan Anda fokus ke ujian, dan ujiannya ya tadi secara tekniknya gagal gitu ya. Atau mungkin malah lupa dikerjakan midtermnya karena saking bebasnya, jadi Anda sendiri lupa kapan harus mengerjakan midterm. Jadi kita sepakati waktu bersama, jangan kerjakan midterm dulu sebelum diminta gitu ya. Dan kalau nanti Anda mungkin bandel membuka play sebelum waktunya, mungkin bisa, tapi nanti kalau kenapa-napa jatah berkurang ataupun nanti bahkan Anda gagal, itu tanggung jawab sendiri. Sebaiknya midterm ini dikerjakan berbarengan dengan yang lain gitu ya, bersama-sama gitu. Nah, tadi itu midterm, kemudian final exam juga sama ya. Jika Anda lolos atau lulus atau PES yang melewati passing grade, langsung Anda dapat mendownload sertifikat ya. Nanti dari sini. Dan Anda juga dapat langsung tahu di mana menunya ya. Nah, ini demo saja untuk Java Foundation. Untuk Java Programming akan sama ya. Nah, ini Java Programming akan sama seperti Java Foundation cara pengoperasian aplikasinya ataupun platformnya. Akan kita lihat course map-nya. Yang satu week-nya sebenarnya kalau mau ideal seperti ini. Ini satu semester ibaratnya ya, Anda mengerjakan semua modul-modul ini gitu. Tapi nanti ini dikerjakan per tengah semester. Tengah semester pertama satu UTS ada kerjakan Java Foundation, next-nya setelah Java Foundation mengerjakan ini, itu Java Programming ya. Ini levelnya sudah lebih tinggi dari Java Foundation ya. Sebenarnya ada satu lagi Java Fundamental. Foundation dan Fundamental agak sama ya. Tapi ada bedanya, kalau fundamental ada sedikit permainan 3 dimensinya gitu. Baik, ini adalah demo Oracle Academy yang nanti akan dipadukan atau akan digunakan juga berbarengan dengan kurikulum di prodinya gitu. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa langsung ke saya, Japri WA. Mungkin dengan kelas berapapun ya, kelas A, kelas B, kelas C akan sama mendapatkan kurikulum ini. Jadi jika ada problem ke course-nya, mungkin boleh sampaikan ke dosen yang bersangkutan dulu, nanti dosen yang bersangkutan langsung ke saya, ataupun nanti mahasiswa bisa langsung ke saya untuk menanyakan apa problemnya. Biasanya sih yang mayoritas problemnya adalah lupa password. Nah, jangan sampai lupa password, karena kalau lupa password, Anda akan waktu terbuang gitu ya. Meskipun Anda bisa pulihkan dengan saya atau saya bantu pulihkan, tapi pasti ada waktu yang terbuang karena lupa password. Nah, lupa password bisa terjadi juga, sering terjadi di ujian. Mau ujian lupa password. Kenapa? Karena kuisnya sudah selesai jauh sebelum ujiannya. Jadi Anda babat habis di awal, di mau ujian lupa passwordnya. Itu juga konyol, jadi jangan sampai pas sudah lupa dicatat setelah Anda rubah. Ya, Anda kan di awal diberikan password, setelah berhasil login, Anda diminta merubah password. Nah, merubah password berhasil, catat. Catat terbaik adalah catat di email dan kirim ke sendiri gitu. Jadi Anda bisa lihat lagi nanti isi email dan passwordnya gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti permasalahan lainnya ataupun jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke dosen yang bersangkutan atau langsung
japri ke saya gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.